Hilang-hilang ya. Sudah kedengaran? Sudah masuk? Sudah Ya, kedengaran? sudah, Pak Ustaz. Ya, kalau sudah kedengaran kita mulai Sudah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam wassalatu wassalamu ala warahmatullahi rasulillah. wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para santri yang sangat kami hormati dan insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita teruskan kaji kita pada kesempatan Amin. siang hari ini. Kita akan membahas tentang peran agama dalam moral bangsa. Uh, kita selama ini sudah membahas tentang akhlak ya. Lalu apa perannya terhadap moral bangsa? Jadi kalau tidak salah pertama kali kita ketemu kita sudah membahas tentang perbuatan baik. Kenapa kok dalam berakhlak kita mengacu atau dasarnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena kalau kita berbuat baik, dasarnya bukan Al-Quran dan hadis, maka itu hanya sekedar perbuatan baik. Tidak mempunyai nilai ibadah. Tapi kalau kita dasarnya adalah karena Al-Quran dan hadis, maka perbuatan baik yang kita lakukan mempunyai nilai ibadah. Itu saja yang harus kita pegang. Nah, sekarang kita akan menghubungkan bagaimana peran agama dalam moral bangsa. Ya, kontribusinya apa agama terhadap moral bangsa untuk membangun bangsa? Karena saat ini, mohon maaf saja, tidak menuduh, tapi faktanya banyak orang pinter, tapi cari orang yang benar itu susah. Banyak orang pinter, tapi cari orang yang punya akhlak mulia itu susah. Padahal akhlak itu sangat dibutuhkan. Akhlak itu nanti di dalam pembahasan ini terakhir, karena slide-nya sudah dikirimkan, mudah-mudahan nanti sudah difotokopi lalu dibagikan. Ya, jadi ujung dari aktivitas kita itu ada pada akhlak. Sehebat apapun seseorang, setinggi apapun kedudukannya, sekaya apapun hartanya, sehebat apapun kekuasaannya, kalau dia tidak bermoral, akhlaknya tidak bagus, maka dia bukan hanya membahayakan dirinya, tapi membahayakan orang lain. Itulah maka hari ini kita membahas tentang peran agama dalam moral bangsa. Jadi agama itu mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membangun moral bangsa. Oh, bentar. Jadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah yaitu untuk beribadah. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat ayat 58 disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak sekali-kali menciptakan sama menjadikan beda ya. Kalau kholak tuh itu artinya menciptakan. Menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Kalau menjadikan itu dalam bahasa agamanya atau dalam bahasa Al-Qur'annya itu menggunakan kata ja'ala. Bukan kholak tuh. Kalau ja'ala itu menjadikan. Yang sudah ada dijadikan lebih bagus itu namanya menjadikan. Yang tadinya tidak bagus menjadi bagus itu namanya menjadikan. Tapi kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada itu namanya menciptakan. Maka pakai kholak tuh, bukan pakai ja'al tuh. Dan Allah selalu menggunakan kata kholak tuh, bukan ja'al tuh. Kalau manusia ja'al tuh atau ja'ala. Kenapa menggunakan ja'ala? Manusia itu tidak bisa menciptakan, hanya menjadikan saja. Contoh, dengan ilmu pengetahuan yang ada, seseorang bisa membuat
mobil umpamanya. Itu menjadikan, bukan menciptakan mobil. Makanya sebenarnya tidak ada hak cipta, tapi hak paten saja. Tapi kita menggunakan hak cipta. Yang mempunyai hak cipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah tidak sekali-kali menciptakan jin dan manusia. Tugasnya cuma satu, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Firman Allah dalam Al-Qur'an, Rasul selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa Rasul selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya selain Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu begitu diangkat menjadi Rasul, selalu yang dilakukan pertama, waya kaum ibudullah, wahai kaumku beribadahlah kepada Allah. Tapi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk beribadah. Tapi rasul-rasul yang lain begitu diangkat sebagai rasul, yang disampaikan pertama kali atau ya kalau kita sebut pidato kenegaraannya lah, kira-kira begitu ya. Wahai kaum ibudullah, wahai kaumku beribadahlah kepada Allah. Tapi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan itu. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi rasul, tidak mengatakan hambanya atau umatnya suruh beribadah, tapi Rasul mengatakan, ini buaistu li utamima makarimil akhlak. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Beda. Yang lain suruh ibadah, tapi Rasulullah suruh menyempurnakan akhlak. Dan kata-katanya bukan memperbaiki, tapi kata-kata Rasulullah adalah li utamima, untuk menyempurnakan. Artinya apa? Artinya Rasulullah mengakui sudah ada akhlaknya. Umatnya sudah ada akhlaknya. Meskipun digambarkan waktu itu di zaman Rasulullah, umatnya itu disebut sebagai kaum jahiliyah. Kaum itu adalah umat, jahiliyah itu bodoh. Tapi Rasul tidak mengatakan memperbaiki, tapi Rasul mengatakan menyempurnakan. Meskipun umatnya dicap sebagai umat yang bodoh. Bodoh dalam arti kata, bukan dalam arti kata pengetahuan, tapi bodoh dalam arti kata dia tidak bisa hablum minallah dan hablum minan nas. Dia tidak bisa bagaimana berhubungan dengan Allah dan bagaimana berhubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Buktinya apa? Buktinya dia nyembah patung, padahal patung itu dibuat sendiri, setelah dibuat sendiri disembah sendiri. Itu bodoh. Karena dia tidak tahu siapa yang menciptakan atau tidak tahu siapa Tuhannya. Yang kita kenal siapa Allahnya, dia tidak tahu. Maka disebut kaum yang jahiliyah bodoh. Begitu juga dalam hablum minan nas. Di zaman itu hubungan dengan sesama manusia itu dia tidak ngerti bagaimana caranya berhubungan dengan sesama manusia. Punya anak, kalau wanita langsung dikubur. Jadi dia tidak ngerti. Maka turunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Rasul tidak mengatakan untuk memperbaiki, tapi untuk menyempurnakan. Kata menyempurnakan itu artinya sudah ada, tapi ditingkatkan lagi supaya lebih bagus lagi. Maka Rasul mengatakan menyempurnakan. Ucapan ini saja itu sudah menunjukkan betapa tingginya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua makhluk Allah itu mempunyai kemampuan seperti itu. Mungkin saya pun kalau diutus mungkin akan mengatakan memperbaiki. Karena kondisinya saat itu memang kacau balau. Tidak ada peradaban. Bagaimana hubungan hablum minallah nggak jelas. Bagaimana hablum minanas nggak jelas. Di sana yang ada pertempuran antara satu suku dengan suku yang lain. Jangankan beribadah kepada Allah. Hablum minallahnya nggak jelas, hablum minanasnya tidak jelas. Maka Rasulullah mengatakan li utamima makarimil akhlak. Meskipun dalam kondisi seperti itu Rasulullah mengatakan untuk menyempurnakan. Luar biasa. Lalu tujuan hidup manusia itu apa? Tujuan hidup manusia itu jangka pendek fid dunya hasanah. Jangka panjang wafil akhirati hasanah. Jadi di dunia sukses itu hanya tujuan jangka pendek. Karena tujuan jangka panjangnya adalah wafil akhirati hasanah. Waqina adzabannar artinya jauhkan kami dari siksa api neraka.
Pengertiannya waqina adzabannar, jauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak kami kehendaki. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang menyulitkan. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Itu pengertiannya. Jadi bukan hanya neraka itu nanti setelah kita meninggal, tapi saat masih hidup pun persoalan demi persoalan yang menghimpit kehidupan seseorang sampai seseorang akan mengatakan bahwa oh betapa susahnya, betapa pedihnya seperti neraka dunia. Kita kan suka mengatakan begitu. Itu artinya waqina adzabannar itu jauhkan kami dari api neraka itu bukan nanti saja setelah kita wafat di akhirat. Jadi saat hidup di dunia pun kehidupan yang tidak menyenangkan itu bagaikan neraka dunia, bahkan jauh lebih dahsyat, bahkan jauh lebih pedih, kira-kira begitu. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Masih ingat kapan di dalam Al-Quran atau hadis menggunakan kata Rabbana? Kadang-kadang menggunakan ya Allah, menggunakan Allah, kadang-kadang menggunakan Rabbana. Artinya apa? Kalau menggunakan Allah, ya Allah, itu artinya tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah itu artinya kemarin sudah kita jelaskan, kita hanya boleh tegak lurus beribadah kepada Allah. Kita hanya boleh tegak lurus beriman kepada Allah. Tidak boleh beriman kepada Allah dan kepada yang lainnya. Tapi apa yang terjadi? Banyak, tidak sedikit di antara kita. Orang yang beriman kepada Allah juga beriman kepada yang lainnya. Bahkan yang lebih parah lagi, beriman kepada yang lainnya dan beriman kepada Allah. Jadi lebih dahulukan kepada yang lainnya. Buktinya apa? Kita lebih takut kepada kehidupan dunia. Kita lebih takut kepada kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih takut kepada perintah atasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Setiap azan dikumandangkan panggilan Allah, kita tidak serta-merta langsung memenuhi panggilan tersebut. Tapi manakala kita dipanggil oleh atasan kita, sedang apapun kita langsung loncat dan langsung menghadap. Tapi pada saat kita dipanggil oleh Allah, reaksinya tidak seperti pada saat kita dipanggil oleh atasan. Pada saat kita mendapatkan kesulitan yang disebabkan oleh manusia, yang disebabkan oleh kepentingan dunia, langsung kita seolah-olah kehidupan hancur lebur, seolah-olah tidak ada masa depan, seolah-olah gelap gulita. Tapi manakala kondisi seperti itu, kita lupa kepada Allah bahwa seberat apapun ujian dan cobaan, kita masih punya Allah yang punya segalanya. Bukan kita fafiru ilallah, kembali kepada Allah, mohon perlindungan. Tapi justru seolah-olah dunia sudah kiamat, padahal masih ada Allah. Itulah tingkat keimanan seseorang bisa kelihatan pada saat-saat seperti itu. Jadi tujuan jangka pendek kita adalah fid dunya hasanah. Tujuan jangka panjang kita wafil akhirati hasanah. Tapi tidak mungkin tujuan jangka panjang tercapai apabila tujuan jangka pendek belum tercapai. Tidak mungkin seseorang yang dunianya kacau balau, akhiratnya akan bagus. Karena kehidupan dunia sebetulnya potret daripada kehidupan akhirat. Insya Allah, kalau orang di dunianya baik, maka di akhiratnya akan baik. Tapi kalau di dunianya saja sudah jelas, langsat, kacau balau, maka apa lagi di akhiratnya bisa diprediksi. Kalau di dunianya saja selalu maksiat, bisa diprediksi di akhiratnya seperti apa. Di dunianya selalu menentang perintah Allah, bisa diprediksi di akhiratnya seperti apa. Di dunianya tidak pernah beribadah, di dunianya rajin maksiat, bisa diprediksi di akhiratnya seperti apa. Tapi kalau di dunianya rajin ibadah, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, insya Allah bisa diprediksi kehidupan akhiratnya akan bagus. Maka mempersiapkan kehidupan akhirat itu bukan nanti setelah mati, tapi dipersiapkan saat kita masih hidup seperti sekarang ini. Makanya yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, kita diberikan kesempatan untuk memilih. Dan supaya milihnya benar, kita diberikan akal pikiran supaya tidak salah. Tapi meskipun kita sudah dikasih akal pikiran, justru yang dipilih yang salah.
Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan, berikanlah kami kehidupan dunia yang hasanah, yang baik. Tapi yang dikerjakan bukan yang baik, yang dikerjakan yang salah. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tapi yang dilewati jalan tikus. Mana mungkin kita akan sampai kepada kehidupan akhirat yang lebih bagus. Konsep akhlak dalam Islam. Maksud akhlak, kita sudah mempelajari dari awal. Ya, akhlak ialah sifat yang tertanam pada diri kita. Makanya Ustadz selalu mengatakan, meskipun setiap hari Selasa Ustadz hadir, baik melalui Zoom ataupun datang langsung, Ustadz selalu mengatakan bahwa yang kita pelajari akhlak itu bukan untuk pengetahuan, tapi untuk diamalkan. Sebab apa? Orang boleh jadi ngerti, tapi tidak bisa mengamalkan. Dan Ustadz mengajarkannya supaya mengamalkannya. Banyak orang yang bisa bicara tentang kebaikan, tapi belum tentu dia bisa mengamalkan tentang kebaikan itu. Bahkan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya bisa memberitahu, mengajak orang lain untuk berbuat baik, sementara diri kita sendiri tidak berbuat baik, maka Allah mengatakan kabura maqtan indallah. Itu dosa besar menurut Allah. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa? Engkau hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa membuktikan, tidak bisa mengerjakan. Istilah orang Jawanya jargoni, ya, mengajarkan tapi ngelakoni itu ya antara yang diucapkan sama yang dikerjakan itu berbeda. Jadi akhlak bukan untuk dihafal, akhlak bukan untuk dimengerti, tapi akhlak untuk diamalkan. Orang yang berakhlak bagus tidak harus pinter, tidak harus seorang kiai, tidak harus seorang pejabat, tidak harus seorang ulama. Siapapun bisa. Sama seperti takwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa, tidak harus seorang kiai, tidak harus lulusan pesantren, tidak harus ustadz. Siapapun bisa bertakwa. Begitu juga untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun, itu bisa berlaku. Untuk menjadi orang bermanfaat bagi orang banyak, tidak harus pejabat, tidak harus orang pinter, tidak harus ulama, tidak harus kiai, tidak harus ustadz. Siapapun bisa berbuat yang bermanfaat bagi orang lain. Sama seperti untuk menjadi orang bertakwa pun begitu juga. Begitu juga untuk berakhlak mulia, siapapun bisa. Maaf, orang yang paling hina-dina di mata manusia bisa saja dia berakhlak baik. Karena apa? Hina-dina di mata manusia belum tentu hina di hadapan Allah. Tapi kalau hina di hadapan Allah, pasti hina di hadapan manusia. Untuk itu kita jangan pernah mengejar-ngejar ridho manusia. Tapi yang harus kita kejar-kejar adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi kita, insya Allah manusia pun akan meridhoi kita. Tapi apa yang terjadi? Manusia justru mencari ridho, mencari perhatian pada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesalahan kita. Kita ingin disenangi orang, kita ingin dipuji orang, kita ingin dihormati orang. Harusnya itu tidak perlu. Karena dari sesama manusia kadang-kadang palsu. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Tapi sayangnya kita mengejar-ngejar keridhaan manusia, mengejar-ngejar perhatian dari manusia. Sementara yang mempunyai segalanya Allah kita abaikan. Itulah kesalahan fatal. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sering melakukan perbuatan yang tidak benar, ya. Bahkan sampai, mohon maaf saja ya, jangan sampai terjadi, ya. Ini kalau saya ngomong kayak gini di hadapan teman-teman nggak asing lagi. Tapi kan dulu waktu teman-teman belum ketemu Ustadz, ya. Setelah teman-teman udah ketemu Ustadz, ya insya Allah tidak akan melakukan perbuatan macam ini. Ini adalah realita kehidupan yang kadang-kadang terjadi di antara kita. Kenapa sampai ini terjadi? Karena kita tidak mempunyai keimanan. Kalau kita mempunyai keimanan, hal ini tidak akan terjadi.
Karena apa? Karena kalau kita mempunyai keimanan, kita yakin waktu kemarin kita sudah membahas tentang muraqabah bahwa kita dalam hidup ini harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah menyimpang, maka tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang membuat kesusahan orang lain. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang membuat kekacauan. Yang akan kita lakukan justru yang bermanfaat bagi orang lain, yang berguna, yang baik, yang disenangi oleh orang banyak, yang dibutuhkan oleh orang banyak. Itulah maka kita disebut orang yang bertakwa, kita disebut juga orang yang mukhlis, ikhlas, kita disebut juga orang yang terbaik. Karena menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, jadi tapi ada realita kehidupan ini. Makanya kita 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 hilangkan sikap-sikap semacam ini, perilaku semacam ini kita hilangkan jauh-jauh karena nggak ada gunanya. Ya, logika saja dunia itu berputar. Ya, kadang di atas, kadang di bawah. Pada saat di atas kita jangan sombong, kita jangan lupa diri, kita ingat suatu saat kita akan turun ke bawah. Pada saat di bawah kita nggak usah ngeluh, karena suatu saat kita bisa ke atas lagi. Ya, itulah roda kehidupan seperti itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Kita nggak usah susah, nggak usah sedih. Kalau kita orang yang beriman, kita masih punya Allah. Ya, namanya penderitaan, kesusahan, ujian, cobaan itu tidak ada orang yang tidak pernah mengalami. Hampir semua orang pernah mengalami ujian seperti itu. Tapi kalau orang yang beriman, insya Allah akan dapat mengatasinya. Termasuk sampean ada di sini, Ustadz yakin kalau sampean beriman kepada Allah, maka hal ini tidak akan menjadikan sampean drop, tidak akan menjadikan sampean justru lemah iman, tapi justru menjadikan sampean kuat imannya. Ustadz sudah pernah bilang bahwa sampean ada di sini saat ini itu sejak sampean belum lahir sudah dicatat yang disebut kodok kodar, ya enggak? Waktu kita bicara kodok kodar, kita kan sudah sampaikan. Jadi sampean sedang menjalani kodoknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuannya Allah sudah tertulis tahun sekian, jam sekian sampean ada di sini sudah. Nah sekarang sampean sedang menjalani namanya kodar Allah. Yang sebelum terjadi itu disebut kodoknya Allah. Sekarang kodarnya Allah sudah ditentukan sampai ada di sini. Syukuri saja. Insya Allah Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan hambanya. Ya. Jadi kalau sampean paham itu, insya Allah sampean tidak akan pernah sedih dimanapun berada. Ya. Faktor dari dalam diri sendiri, ya persoalannya yang tidak boleh harusnya ada, tidak boleh ada semacam egois, serakah, rakus, ya takut kemiskinan dan lain sebagainya. Ini sifat-sifat yang harus dibuang dari kita. Karena apa? Karena akan merugikan diri kita, karena akan membuat kita sengsara sendiri, karena kita akan menjadikan kita sudah sedih sendiri. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Ngapain sih? Ya. Kenapa manusia punya sifat-sifat seperti itu? Karena kita ini ya kadang-kadang uh, memandang kehidupan dunia itu jauh lebih indah daripada kehidupan akhirat. Sehingga kehidupan dunia yang sementara, yang fata morgana saja itu menjadikan fokus atau tujuan utama kita. Sampai-sampai kita untuk mendapatkan itu harus menyakiti orang lain, harus menyikut orang lain, harus menginjak orang lain, harus merugikan orang lain. Lupa bahwa di dunia itu hanya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya senda gurau saja, hanya sebentar saja. Sunatullah, ya. Orang usianya 100 tahun itu sudah hebat sekali dan jarang ya. Tapi Ustaz kan mengajarkan kepada para santri bahwa kita ingin hidup untuk selamanya. Mungkin secara kuantitas
umur kita ada batasnya. Tapi kalau kita orang yang baik, orang yang bermanfaat bagi orang banyak, meskipun kita sudah tidak ada, kita tetap seolah-olah masih hidup. Orang lain masih memanfaatkan kita, orang lain masih menghormati kita, orang lain masih mengenang kita. Tapi kalau kita tidak bagus, apalagi sama teman sendiri saja tidak bagus, teman sendiri saja dikhianati, maka jangankan sudah tidak ada, masih hidup pun ya menjadi bahan cercaan, bahan hinaan, ya, bahan cemoohan orang lain. Tapi kalau kita orang baik, kita sudah tidak ada pun masih dikenal oleh orang banyak. Dan itu yang disebut amal jariah, ya. Ustadz ini contoh pernah jalan-jalan ke makam Wali Songo ya. Itu di sekitar makam orang dari mana saja pada jualan di situ. Sehingga orang di sekitar itu meskipun Wali Songo itu sudah tidak ada, sudah wafat, tapi memberikan nafkah, seolah-olah memberikan nafkah kepada orang sekitarnya. Kenapa? Dengan jualan di situ mereka dapat rezeki, bisa menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. Itulah meskipun orangnya sudah tidak ada tapi masih memberikan manfaat. Ya, begitu juga lihat para pahlawan pendiri negara Republik Indonesia ini, meskipun mereka sudah tidak ada, tapi jasa beliau lah kita merdeka, jasa beliau lah kita bisa hidup di alam kemerdekaan seperti sekarang ini. Maka beliau itu meskipun sudah tidak ada, amal jariahnya akan terus mengalir. Karena beliaulah Indonesia bisa merdeka, karena beliaulah kita bisa hidup normal seperti sekarang ini, karena beliaulah kita bisa bekerja, karena beliaulah kita bisa berumah tangga, karena beliaulah kita bisa hidup mewah seperti sekarang ini. Tapi aneh bin ajaib kalau kita sudah merasakan seperti itu, tapi kita tidak bersyukur justru apa yang diperjuangkan oleh pahlawan sehingga kita merdeka, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses, tapi kita melupakan mereka. Ya, banyak orang-orang para pahlawan yang saat ini hidupnya terlunta-lunta, padahal jerih payahnya menjadikan Indonesia merdeka itu bukan main-main. Tapi setelah merdeka beliau diabaikan, terkutuklah kita ya. Suatu saat kalau Ustadz jadi pimpinan ya, kalaupun para pahlawan itu sudah tidak ada, Ustadz akan cari itu keturunannya. Para pahlawan itu pasti ada keturunannya. Mungkin beliaunya tidak ikut menikmati, tapi keturunannya sebagai pewarisnya harus Ustadz muliakan. Karena bisa seperti ini karena jasa orang tua mereka. Tapi mereka orang tuanya tidak ikut menikmati. Ya, sampai tidak sempat ngurusi anak cucunya. Sehingga anak cucunya pun tidak jadi pejabat. Tidak jadi orang yang menikmati hidup ini. Masa mereka terlantarkan. Itu dosa besar bagi kita. Jadi itulah akhlak ya. Akhlak itu harus terpancar, bukan untuk dihafalkan. Jadi faktor penyebabnya apa? Faktor penyebab yang sangat fundamental yang sangat besar bagi bangsa kita adalah menghargai segala sesuatu hanya dilihat dari segi materi. Kalau orang punya materi banyak, orang kaya, orang punya kedudukan ya, gak urusan soal mendapatkannya dari mana, apalah korupsi, atau mencuri atau apalah, gak urusan. Yang penting dia orang kaya, dihormati. Ini yang harus dikikis habis, harus dibuang. Harusnya orang dihormati itu bukan karena materi, tapi orang yang dihormati karena orang itu bermanfaat bagi orang lain, karena orang itu berkualitas, karena orang itu jujur, karena orang itu punya jiwa kesatria. Harusnya begitu. Tapi yang terjadi biar jujur, kalau nggak punya apa-apa ya nggak dihormati. Tapi orang yang kaya biar tidak jujur juga dihormati. Inilah maka bangsa ini menjadi seperti sekarang. Karena salah persepsi, salah memaknai kehidupan. Sedikit lagi. Sekarang akhlak ini hanya untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan saja, huruf akhlak ini kita A-nya itu adalah amanah. Amanah artinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Ini sudah pernah kita bahas waktu kita membahas akhlakul karimah, ya. Lalu K-nya kompeten, artinya terus belajar, ya. Sekarang sampean ada di ruangan ini sedang online sama Ustadz. Ini sampean sedang
menuntut ilmu, supaya kompeten, supaya mempunyai kemampuan, supaya berakhlak mulia. Ini artinya kompeten. Sedangkan H namanya harmonis. Kita harus hidup itu harus harmonis. Kepentingan dunia dan akhirat harus sejalan. Tadi di awal kita sudah jelaskan, jangka pendek fid dunya hasanah, jangka panjang wafil akhirati hasanah. Jadi kita juga harus ada saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh sewenang-wenang. Boleh jadi kita ini pejabat, boleh jadi kita ini orang yang punya kedudukan tinggi, boleh jadi kita orang yang kaya, tidak boleh sewenang-wenang kepada bawahannya. Ya, tidak boleh bawahannya. Itu kan bawahan udah wajar kalau saya marahi, saya sakiti, saya bentak-bentak, itu tidak boleh. Itu namanya tidak berakhlak, ya. Bawahan itu nggak usah dimarahin. Jika orang dikedipin mata aja udah tahu, ya. Jadi nggak perlu, ngapain kita marah-marah, ngapain kita keras, ngapain kita hinakan mereka, tidak boleh, ya. Lalu L-nya loyal, ya. Loyal itu artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sekarang jarang orang mementingkan bangsa dan negara. Yang dipentingkan adalah kepentingan dirinya, kelompoknya, keluarganya. Bangsa dan negara diabaikan. Yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara itu adalah para pahlawan. Seandainya saja Indonesia saat ini belum merdeka, mungkin sampai kapanpun tidak akan pernah merdeka. Karena apa? Di antara kita yang ada berebut antara satu dengan yang lain, tidak memikirkan Indonesia. Indonesia dijadikan sebagai alat saja untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Yang A-nya adaptif. Adaptif itu terus berinovasi, menyesuaikan diri. Sekarang di era global, di era digital, kita harus punya pengetahuan, kita harus adaptasi, ya. Kita tidak boleh ketinggalan zaman. Umat Islam harus maju, kita harus maju. Sampean, ya, meskipun saat ini ada di Salemba, setelah keluar dari Salemba harus segera menyesuaikan diri, membina masa depan yang jauh lebih bagus, menata masa depan yang jauh lebih bagus. Ya, tidak ada istilah ketinggalan, tidak ada istilah terlambat. Ya, sekecil apapun sampean harus lakukan. Begitu bebas, sampean harus menata kehidupan. Dan pada saat umpamanya sedang berjuang, sampean menghadapi kendala, jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Justru kendala itulah menjadikan sampean lebih dewasa, sampean lebih kuat. Hadapi itu kendala. Itu hanyalah ujian supaya sampean jauh lebih sukses lagi. Ya. Yang selanjutnya kolaboratif. Kita hidup tidak bisa sendiri. Kita harus kerjasama dengan siapapun. Ya. Tidak boleh egois. Kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan suatu masalah sendiri. Tapi harus ada bantuan antara satu dengan yang lain. Makanya di dalam Islam, ya sudu ba'duhu ba'don. Di antara kita harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Kalau pengertian saling itu harusnya dua arah. Jangan inginnya dibantu saja. Kalau hanya inginnya dibantu saja, namanya bukan saling membantu. Kita harus ta'awun, saling menolong. Harus ta'awun, saling menolong. Ya, kalau ingin ditolong orang, ya kita harus menolong. Tapi Ustadz tidak pernah mengajarkan begitu. Yang Ustadz ajarkan, sampean jangan pernah. Kalau berbuat kebaikan kepada orang lain, lalu mengharapkan imbalan. Kalau sampean berbuat baik kepada orang lain, lalu sampean jangan pernah mengharap supaya orang lain itu berbuat baik kepada sampean. Biarlah Allah yang mengatur. Sampean cukup melakukan perbuatan baik. Selanjutnya biarlah Allah yang mengatur. Dan jangan selalu berharap supaya nanti orang lain akan berbuat baik kepada sampean. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang beriman paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan adalah oleh Imam Tirmidzi. Jadi orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu ciri-cirinya. Orang yang beriman itu jangankan ucapannya, gerakannya saja, jangankan gerakannya, keberadaannya saja sudah bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau orang yang tidak beriman, jangankan keberadaannya, jangankan ucapannya, semuanya justru akan menyinggung perasaan orang lain, akan merendahkan orang lain, akan menghina orang lain.
Itu tandanya orang yang tidak beriman. Orang yang beriman kekayaannya akan memberikan manfaat bagi orang lain. Tapi orang yang tidak beriman kekayaannya justru akan menjadikan orang lain iri dan menjadikan dirinya tinggi hati. Mudah sekali. Lihat saja ya bedanya antara orang kaya yang beriman dan yang tidak beriman. Kalaupun dia memberi sesuatu kepada orang lain, wah dicerita-ceritakan kepada orang lain. Sehingga di dalam hadis, kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain